Kekuatan merobek di anak tangga batu itu semakin besar, jadi Wilbert terpaksa berhenti sebentar saat sampai di anak tangga ke-20. Huff. Setelah menghelakan nafas, Wilbert pun berdiri dan ingin pergi, tapi dia tiba-tiba merasakan sebuah cahaya yang meledak dari belakang tubuhnya. Setelah dia melirik ke belakang sekilas, Wilbert sedikit menghentakkan kakinya, lalu menginjak anak tangga berikutnya. Tapi saat ini Wilbert belum lanjut bergerak ke atas, melainkan berbalik dan melihat dua orang yang ada di bawahnya. Kemudian dia berbicara dengan datar, "Apakah kalian berdua ingin bertarung dengan aku di sini?" Jerome Gui tersenyum acuh tak acuh, kemudian kedua tangannya keluar dari batik jubah hitam yang dia kenakan. Tiba-tiba ada sebuah energi spiritual berwarna abu-abu kehitaman keluar dari belakang tubuhnya hingga membuat jubah hitam yang dia kenakan terangkat dan terus bergerak di udara sambil mengikuti arah energi spiritual. "Aku bisa melihat kalau kamu sudah tidak memiliki banyak energi lagi, jadi aku memutuskan untuk membunuh kamu di sini." Jerome mengangkat kepalanya, wajahnya yang pucat itu sedikit menunjukkan aliran darah. Lalu dia berbicara pada Wilbert sambil tersenyum mengejek. Wilbert melihat Kenzi yang berada di bawah Jerome sedang naik ke atas, lalu dia pun berdiri setara dengan Jerome. Kenzi menunjukkan tatapan mata yang tidak terima, tapi akhirnya dia menggertakkan giginya dan berbicara pada Wilbert, "Keberadaan kamu adalah sebuah ancaman yang besar bagi kamu, jadi agar mendapatkan senjata spiritual tingkat langit itu, kami berdua pun terpaksa membunuh kamu. Kalau ingin bertarung maka langsung mulai saja pertarungan ini dan jangan banyak omong kosong lagi. Aku masih ingin naik untuk mengambil belati pemakan energi spiritual." Wilbert melihat senjata spiritual tingkat langit sekilas. Hal ini membuat Jerome dan Kenzi merasa malu dan marah. Kemudian Jerome pun membalikkan kedua tangannya, lalu sebuah belati berwarna hitam yang terbentuk dari energi spiritual menusuk ke arah Wilbert dari belakang. Jerome tersenyum sinis saat melihat belati ini ingin menusuk Wilbert, kemudian dia berkata, "Nama belati ini adalah Belati Darah Iblis. Belati ini bisa merobek energi spiritual lawannya dan menusuk jantung lawannya, kemudian kamu akan menjadi santapan makanan untuk Belati Darah Iblis." Hai, hai, hai. Ting. Saat belati ini menusuk tubuh Wilbert, terdengar suara tabrakan logam yang nyaring. Lalu belati ini seperti menusuk logam yang tebal hingga membuat belati darah iblis ini retak, kemudian retakan ini semakin banyak dan akhirnya belati ini pun hancur. Jerome merasa sangat terkejut, dia tidak menyangka kalau belati darah iblisnya ini tidak berguna sama sekali. "Belati darah iblis kamu ini hanya menyerang energi spiritual, tapi dari tadi aku tidak menggunakan energi spiritual sama sekali." Tapi saat ini Kenzi langsung maju satu langkah ke depan, kemudian dia melihat ke arah Wilbert dan berbicara dengan suara yang serius, "Wilbert, jangan terlalu sombong, aku tahu tubuh kamu sangatlah kuat, kalau begitu biarkan aku yang menghabisi kamu." Setelah Kenzi selesai bicara, dia menyatukan kedua tangannya, lalu seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya berwarna coklat. Lalu dia mulai memejamkan matanya sambil melontarkan sesuatu di mulutnya. "Ini adalah jurus andalan pemurnian tubuh sekte batian aku yang disebut dengan tubuh immortal. Jika aku berhasil memurnikan tubuh ini, maka kaki aku bisa menghancurkan gunung dan tangan aku bisa menghancurkan lautan. Lalu satu gerakan ini bisa membuat bumi retak. Hari ini aku akan menggunakan jurus ini untuk membunuh kamu dan tidak akan membiarkan kamu bertindak sesuka hati di sini." Setelah selesai bicara, cahaya coklat pada tubuh Kenzi mulai meledak, lalu menerangi sekitar tubuhnya. Dia memutar lehernya dan membunyikannya seperti besi. Saat ini dia terlihat seperti raksasa kecil yang mengeluarkan kekuatan besar. Wilbert memicingkan matanya melihat wajah Kenzi yang sedikit serius. Saat Kenzi mengeluarkan tubuh immortalnya, barulah Wilbert menggelengkan kepala dengan kecewa. Sepertinya dia sedang bergumam sendiri, "Jika tubuh immortal kamu sudah dilatih dengan besar, aku tidak akan rebutan senjata spiritual tingkat langit dengan kamu. Sayangnya kekuatan kamu masih tidak cukup, lalu tubuh immortal kamu juga tidak terlalu baik, kamu hanya memiliki sedikit kekuatan lebih saja, jadi hal ini tidak sampai membuat aku takut." Meskipun suaranya sangat kecil, tapi Kenzi mendengarnya dengan jelas.
jadi wajahnya berubah jadi merah, lalu dia berbicara dengan penuh amarah, lihat saja serangan tubuh immortal aku ini akan membuat kamu menghilang dari dunia ini. Duar, duar. Sebuah kekuatan besar meledak dari tubuh Kenzi, kemudian tatapan mata Yerom sesekali melihat ke arah Kenzi, lalu ekspresi wajahnya juga berubah menjadi buruk. Tapi Kenzi hanya peduli untuk membunuh Wilbert, mana mungkin dia peduli akan hal ini, jadi dia pun melambaikan lengan kanannya saat melihat Wilbert, lalu dia meninju kepala Wilbert dengan kekuatan yang besar. Tinju batian tubuh immortal. Kenzi membentaknya. Tinju ini membuat master yang menonton dari bawah merasa bersemangat, kemudian kekuatan yang besar berhasil mengguncang hati manusia. Dengar-dengar Kenzi berasal dari sekte batian yang melatih kekuatan tubuh, jadi dia memiliki kekuatan yang sangat besar, ditambah lagi jurus bela diri yang dia keluarkan ini menyimpan kekuatan yang sangat besar, jadi bagaimana mungkin master biasa bisa menahan serangan ini? Ini bukanlah tinju biasa, orang yang terkena tinju ini pasti akan mati. Semua orang menggelengkan kepala, tinju Kenzi ini sangatlah kuat, bahkan master yang setara dengannya saja tidak mungkin bisa menerima serangannya, apalagi Wilbert yang hanya master tingkat pengecoran nadi pertama. Jade juga terkejut dengan tinju Ni, lalu dia pun berjalan ke samping Hazel, berkata, dulu saat aku mengikuti guru aku pergi melatih diri di ribuan gunung, aku pernah melihat seekor kera batian binatang buas di alam master. Hewan ini tidak memiliki energi spiritual, tapi tinju di kekuatan tubuhnya bisa menghancurkan gunung dan lautan, jadi kekuatan hewan ini sangatlah mengerikan. Hazel Luo tersenyum mendengar ini, berkata, kamu terlalu kelewatan jika membandingkan tinju batian Kenzi dengan kera batian. Kera batian ini memiliki kekuatan di tingkat alam master, sedangkan Kenzi hanya master tingkat pelancar energi pengumpul yuan, ditambah lagi keterampilan bela diri dia masih lemah, jadi tinju batian yang dia keluarkan tidaklah kuat. Meskipun Hazel menjelaskan seperti ini, tapi Jade masih tidak bisa menahan diri untuk menghelakan nafas dingin saat melihat Kenzi mengeluarkan tinju ini. Jade terus melihat tinju yang mendarat ke bawah dan tidak mau melewati setiap kejadian yang terjadi. Duar. Sebuah kekuatan yang besar meledak, kemudian tinju batian menyerang ke atas kepala Wilbert. Aura yang kuat berhasil membangkitkan ombak lautan darah, hal ini membuat hati para penonton bergetar. Sepertinya master tingkat Yuan pun akan terluka parah jika terkena serangan tinju ini. Sayang sekali jika anak ini mati karena serangan ini, karena sebelumnya anak ini terlihat begitu berbakat. Semua hal yang terjadi di dunia ini pasti bisa berubah. Semua orang menghelakan nafas sambil menggelengkan kepala, bahkan Jade sendiri tidak tahan untuk menyusutkan bola matanya dan memasang wajah yang serius. Jika benar-benar terjadi masalah pada Wilbert, maka dia pasti akan menyesal seumur hidupnya. Hanya Hazel sendiri yang tersenyum, dia merasa khawatir sama sekali saat melihat ke atas tangga batu. Energi spiritual yang ada di atas tangga batu terus melonjak dan mengeluarkan bau darah yang kental. Kenzi menghelakan nafas kasar, tapi wajahnya terlihat merasa sangat senang, berkata, tubuh kamu pasti akan hancur karena tinju batian aku. Tapi ketika dia baru selesai bicara, dia merasakan aura dingin di belakang tubuhnya. Terima kasih atas bantuan tinju batian kamu karena telah membuat anak ini hancur, sekarang giliran aku yang akan memberikan pertunjukan. Kamu ikutlah Wilbert untuk sama-sama masuk ke neraka. Setelah Yerom berbicara, dia langsung mencekik leher Kenzi. Wajah merah Kenzi berubah menjadi sangat ganas, kedua tangannya ingin melepaskan tangan Yerom yang mencekik lehernya, tapi Kenzi sudah berada dalam keadaan yang lemah karena baru saja menggunakan tubuh immortal, jadi bagaimana mungkin dia bisa melawan Yerom. Oleh karena itu Yerom bisa mematahkan leher Kenzi, lalu lehernya jatuh ke samping. Tapi sepertinya ada aura yang dingin di sekitar tangga batu itu, namun Yerom tidak peduli sama sekali, dia hanya tersenyum sinis dan membuang jasad Kenzi ke dalam lautan darah. Semua orang yang ada di bawah bergetar, bahkan Hazel sendiri merinding, jadi dia menggertakkan giginya dan berbicara dengan sinis, orang ini tidak tahu malu.
Dia melihat ke arah Ki dan Proton yang ada di bagian bawah menghentikan langkah kakinya dan tidak berani naik ke atas lagi. Tapi tiba-tiba terdengar suara tawaan yang besar dari atas tangga batu. Semua orang pun langsung melihat ke arah suara tawa yang ada di atas sana. Kemudian muncul bayangan seseorang di balik kabut darah yang tebal. Yerom, Yerom, apakah kamu mengira tinju batian yang belum sempurna dari Kenzi benar-benar bisa membunuh aku, jadi kamu begitu terburu-buru membunuh rekan kerja kamu? Yerom terkejut saat mendengar yang bergema di lautan darah ini, kemudian tubuhnya membeku saat melihat orang ini, lalu dia langsung menggerakkan energi spiritualnya dan langsung kabur ke bawah. Yerom ini benar-benar tidak tahu malu, dia sudah kabur duluan sebelum Wilbert menyerangnya. Memalukan. Sekelompok orang itu sating memberikan komentar, seketika Yerom tidak berarti lagi bagi mereka. Tapi saat ini tubuh Wilbert telah mengeluarkan aura darah, lalu dia tertawa dan mengejek Yerom, apa kamu masih bisa kabur setelah terkena racun 7 harta berharga aneh? Dari tadi tangga batu lautan darah dipenuhi dengan kekuatan tekanan yang besar, lalu darah yang terus bergejolak itu membuat orang merasa takut. Krak. Wilbert menjentikkan jarinya, kemudian terdengar suara yang terdengar jelas di telinga, tapi terdengar aneh di antara lautan darah. Kemudian tubuh Yerom tiba-tiba membeku, lalu seluruh tubuhnya terasa mati rasa dan terasa sakit. Sepertinya dia terpikirkan sesuatu, jadi dia langsung berbalik dan melihat ke arah Wilbert. Setelah itu dia mengangkat satu jari tangannya dan berbicara dengan susah, kamu meracuni aku. Setelah selesai bicara tubuhnya mulai bergerak seperti baton yang tertiup angin yang akan terus terbang tinggi jika berada di titik jenuh. Kemudian telinga, hidung, mulut dan kedua mata Yerom mengeluarkan darah, dirinya terlihat begitu menyeramkan. Yerom berjuang hingga wajahnya berubah menjadi buruk dan nadinya pecah. Kemudian dia menunjuk ke arah Wilbert, berkata, Sekte Setan Darah adalah sekte yang paling kuat di kerajaan setan. Kamu berani menyerang aku, maka Sekte Setan Darah pun tidak akan melepaskan kamu. Wilbert mengerutkan keningnya, tapi kerutan itu menghilang dengan cepat. Dia bukanlah orang yang ragu, dia sekarang sudah menyerangnya, kalaupun dia berhenti sekarang, kedepannya Yerom pasti akan membuat masalah padanya, jadi lebih baik dia langsung menghabisi dia saja. Para master yang ada di bawah bisa melihat perubahan aneh yang terjadi pada Yerom, jadi mereka langsung berkomentar, sepertinya dia keracunan, jadi dia bisa berubah seperti ini, tapi dia memang pantas mendapatkan itu. Dia bahkan membunuh temannya sendiri, jadi dia memang pantas mati. Ada orang yang melihat ke arah Wilbert, lalu berbicara dalam hati, anak muda ini bukanlah orang biasa, dia sudah menghindari tinjuan yang mematikan tadi. Lalu sekarang dia bisa membuat Yerom keracunan, orang ini benar-benar sangat hebat. Orang yang paling terkejut adalah Proton Wei, dia melihat semua indera Yerom mengeluarkan darah, lalu dia juga tahu kalau Yerom terkena racun 7 harta berharga aneh karena racun ini adalah salah satu jurus andalan sekte racun mereka. Sebelumnya resep racun ini pernah jatuh ke tangan Wilbert, lalu sekarang Wilbert telah menggunakan racun ini pada tubuh Yerom. Yerom yang merupakan master tingkat pelancar energi pengumpul Yuan juga akan mati jika terkena racun 7 harta berharga aneh ini. Proton melihat Wilbert dengan ketakutan, perkembangan Wilbert sangat mengerikan. Jika dia terus seperti ini, maka sekte racun mereka akan bertemu dengan masalah besar. Saat Proton melihat ke arah Wilbert, Wilbert juga sedang melihat ke arahnya. Tapi setelah itu Wilbert melarikan pandangan matanya pada tubuh Yerom, kemudian dia tersenyum dan mengatakan, meledak. Lalu tubuh Yerom semakin membesar dan akhirnya meledak. Semua organ tubuhnya hancur dan menjadi cairan darah yang menyebar di lautan darah. Semua orang merasa takut saat melihat adegan ini karena 1 detik yang lalu Yerom masih berada dalam keadaan yang baik, tapi 1 detik kemudian dia sudah mati. Perubahan besar ini membuat semua orang ketakutan. Saat ini sebuah tablet batu yang diukir dengan menggunakan energi spiritual di sebuah istana sekte setan darah kerajaan setan retak, lalu seorang pria tua berambut putih yang sedang melatih diri tiba-tiba membuka mata dengan terkejut, lalu dia pun berteriak, anakku.
Wilbert yang berada di lautan darah menganggukkan kepala dengan puas. Kekuatan racun 7 harta berharga aneh di luar bayangannya. Bisa dibilang Yerom meninggal dengan layak karena racun ini. Lalu keempat orang asing ini pun tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan takdir yang baik di sini. Wilbert tidak peduli dengan ekspresi wajah yang buruk dari Ki dan Proton. Dia melanjutkan langkah kakinya untuk terus menaiki anak tangga ini. Tidak lama kemudian Wilbert sudah hampir sampai anak tanggal ke-30. Jarak Wilbert ke belati pemakan energi spiritual ini hanya tinggal 6 anak tangga lagi. Tekanan ini semakin besar, sepertinya aku haus membuka nadi. Wilbert merasa kesulitan, jadi dia terpaksa membuka 3 lapisan otot dan pembuluh darah. Setelah dia menghisap energi spiritual yang besar ini, tubuhnya menjadi lebih ringan. Lalu Wilbert pun naik 1 anak tangga lagi. Tak, tak, tak. Langkah kaki Wilbert menjadi semakin cepat. Saat dia sampai ke anak tangga ke-35, dia memasang wajah yang senang sambil membuka kedua lengannya, lalu tubuhnya meledak. Duar. Saat sampai di anak tangga ke-36, Wilbert mengulurkan tangannya ke arah belati pemakan energi spiritual. Tuan, hati-hati. Saat Wilbert hampir menyentuh belati pemakan energi spiritual, tiba-tiba terdengar suara peringatan dari dalam seruling giok putih, kemudian tangan Wilbert pun membeku di sana. Ada secercah cahaya yang muncul di mata Wilbert. Saat dia melihat ke arah belati pemakan energi spiritual ini lagi, dia melihat ada garis abu-abu tipis yang terukir di atas bunga darah yang bermekaran ini, kemudian garis ini terhubung bersama, lalu cahaya darah melonjak ke langit. Bunga darah ini sedikit aneh. Wilbert langsung segera mundur karena merasakan firasat buruk. Dia lupa kalau senjata spiritual tingkat langit ini sangat berharga, jadi tidak mungkin senjata spiritual ini tidak dijaga oleh binatang gaib. Yang membuatnya tidak menyangka adalah binatang gaib ini bisa bersembunyi di dalam garis tipis di bunga darah ing. Apa yang terjadi? Sepertinya ada yang tidak beres. Apa terjadi perubahan pada belati pemakan energi spiritual? Bunga darah yang bermekaran itu berubah menjadi aneh. Semua orang berseru, Hazel dan Jade juga sating menggertakkan giginya. Mereka tidak menyangka akan terjadi perubahan seperti ing. Duar. Semua anak tangga ini mulai runtuh, lalu anak tangga yang paling bawah pun langsung jatuh ke dalam lautan darah dan tidak meninggalkan jejak apapun. Proton dan Ki terkejut dan langsung kabur tanpa memperdulikan apapun. Jarak mereka dengan tepi lautan darah sangat dekat, jadi mereka bisa mendarat ke tepi lautan dengan mudah. Tapi Wilbert hanya bisa berdiri di atas tangga batu dan menunggu tangga itu runtuh. Hal ini sama saja dia sudah dekat dengan kematian. Tapi Wilbert tidak terlihat cemas sama sekali, dia bahkan tidak menoleh untuk melihat anak tangga yang jatuh, tapi dia mendongakkan kepala melihat pilar darah yang menjulang tinggi ke langit dengan tenang. Ini bukan takdir yang mematikan. Wilbert berbicara dalam diam. Dia melihat perubahan yang terjadi pada pilar darah itu. Bagian atas pilar itu mulai berubah menjadi kepala berbentuk setengah lingkaran, lalu di bawah kepala itu ada 2 gas darah yang saling menarik dan kemudian diangkat tinggi hingga membentuk 2 mata yang berbentuk segitiga. Setelah itu mata ini mengeluarkan cahaya darah yang begitu luar biasa. Lalu dia melihat sebuah mulut yang datar di bawahnya. Setiap kali mulut ini bergerak pasti ada racun yang keluar. Selain itu sisi bibirnya juga mengeluarkan gas darah yang berwarna ungu keemasan. Wilbert menghelakan nafas dalam sambil melihat perubahan pilar darah itu, berkata, ternyata ini adalah ular darah ilusi tingkat pelancar energi pengumpul Yuan ke-8. Pantas saja dia bisa bersembunyi di dalam bunga darah ini. Semua orang langsung berseru setelah ular darah ilusi ini terbentuk. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak tahu dengan binatang gaib ini, tapi mereka juga tahu kalau kekuatan binatang gaib ini tidak biasa. Saat ini hanya Hazel seorang yang merasa khawatir, karena hanya dia sendiri yang bisa merasakan kekuatan ular darah ilusi ini. Aku akan membantunya. Hazel mengeluarkan pedang di tangannya. Lalu dia langsung ingin menggerakkan energi spiritualnya saat berada di atas lautan darah. Tapi dia menyadari tidak tahu sejak kapan dirinya sudah terhadang dengan sebuah dinding yang tidak berbentuk.
Pertarungan senjata spiritual tingkat langit hanya dilakukan oleh orang yang merebut senjata dan binatang gaib, orang lain tidak bisa ikut campur dalam pertarungan ini. Siapa yang masih ingin ikut campur, maka orang itu pasti akan mati. Orang yang berpakaian karung itu berbicara dengan santai, tapi hal ini berhasil membuat hati semua orang bergetar, termasuk hati Hazel Luo. Sekarang masih ada waktu untuk keluar. Aku sebagai penjaga di sini tidak akan membiarkan binatang gaib ini membahayakan nyawa kamu. Orang berpakaian karung itu melihat ke arah Wilbert dengan wajah yang datar. Dia pasti akan mati saat tangga batu ini runtuh, jadi pilihan apa yang akan diambil oleh anak muda ini? Wilbert melihat ke arah pria berkarung itu, kemudian dia sedikit melambaikan tangannya, lalu berbicara sambil memberikan hormat tangan. Terima kasih atas niat baik dari senior, tapi aku sudah sampai di sini, jadi aku harus berusaha untuk merebut senjata spiritual tingkat langit ini. Kalaupun tangga batu ini runtuh, aku tetap harus mengambil belati pembunuh energi spiritual ini. Pria berkarung itu tidak berbicara lagi dan terus mendayung kapal. Wilbert melihat ke arah ular darah ilusi yang memiliki kekuatan besar. Ular ini pasti akan memegang keadaan yang menguntungkan, jadi sepertinya akan sedikit sulit kalau ingin bertarung dengan naga ini. Tapi Wilbert semakin bersemangat dengan keadaan seperti ini. Tubuh Wilbert bergetar, lapisan otot dan pembuluh darah dalam tubuhnya mulai membuka, lalu energi spiritual yang berada dalam tubuhnya juga ikut meledak. Saat ini seluruh tubuh Wilbert dipenuhi dengan kekuatan yang bisa meledak. Tapi dia merasa seluruh tubuhnya sakit saat melihat ke sana. Hazel yang ada di bawah bergumam sendiri saat melihat Wilbert, kekuatan dia tidak seperti puncak master tingkat pengecoran darah. Anak tangga batu itu runtuh secara perlahan, Wilbert yang berada di anak tangga paling atas melayangkan tinju yang penuh dengan kobaran api ke tubuh ular darah ilusi. Biarkan aku mencoba apakah serangan seluruh kekuatan tingkat pengecoran nadi ini bisa membuat binatang gaib seperti kamu hancur.